Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misdawati, SPDSD CGP Angkatan 10 Kabupaten Rokan Hulu, berasal dari SD Negeri 00 Rokan 4 Koto, bersama rekan saya Bapak Asro Selitonga, SPDSD. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi kelas, ada beberapa hal atau yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tujuan dari observasi kita adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan mengapa kita perlu melakukan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan percaya diri tentunya. Ya. Kemudian memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait proses observasi nanti. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada saat observasi nanti. Itu Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Yang pertama, ada beberapa tujuan pelajaran yang akan saya laksanakan nantinya. Yang pertama, peserta didik mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan, baik tokoh maupun prioritasnya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali ya peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Oh ya, berarti ada dua ya Pak ya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Kalau boleh saya tahu, area pengembangan yang hendak Bapak capai nantinya apa? Pertama, area pengembangan yang akan dicapai, yang pertamanya meningkatkan ya keterampilan peserta didik dalam mengidentifikasikan pentingnya menjelang kemerdekaan, baik tokoh maupun priorisasinya. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam berdiskusi kelompok dan mempresentasikannya hasil diskusinya dengan peserta dengan percaya diri. Oh begitu, ada dua ya Pak ya area pengembangan, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi, yang kedua peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam berdiskusi kelompok nanti ya Pak ya. Baik, kalau boleh saya tahu strategi persiapannya seperti apa Pak? Strategi persiapannya yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam membentuk kelompok sesuai minat dan pemahamannya untuk mengidentifikasi peran dan tugasnya, metode PBL, teknik fermentasi proyek dan diskusi kelompok. Oh yaitu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berarti ya Pak ya. Oke. Kemudian metodenya PBL ya Pak ya. Problem based learning. Baik Pak, saya rasa untuk kegiatan praobservasi kita itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya nanti Pak, mati hari Senin depan saya boleh melakukan proses observasi ya Pak ya. Ya, terkait persiapannya nanti saya serahkan kepada Bapak. Saya hanya mengamati jalannya observasi. Mungkin hanya itu yang bisa untuk pertemuan ini, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Selamat siang anak. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu menurut sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, itu coba ketua kelas untuk memimpin anak.
Baiklah, Adelina. Siapa yang tak hadir pada hari ini? Adik saya. Masih semangat belajarnya? Kalau kita laksanakan pelajaran, harus kita dulu apa? Pokok yang apa yang kita buat? Coba semangat dari belum APK itu. Coba. Coba tahu. Terpukul tadi. Semangat terlebih dahulu. Ayo. Alhamdulillah ya. Kita di dalam memasuki pembelajaran baik ini, yaitu yang pertama peserta didik mengenal sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia, baik tokoh maupun organisasinya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan pembelajaran sejarah rakyat Indonesia terhadap Eropa yang menjajah Indonesia. Yang kedua, ya, kita bersama-sama kita mengenal ya peristiwa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita memperhatikan ya di mana menjelang peristiwa kemerdekaan kita ini tentu banyak hal peristiwa yang akan dilaksanakan atau tercapai. Yang pertama adalah peristiwa apa? Peristiwa apa? Yang pertamanya peristiwa Ranges Jenggo. Anak-anak harus tahu dari ceritanya? Tahu? Kalau tahu coba didengarkan ya. Yang pertama peristiwa Jenggo itu adalah pelaksanaan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal berapa kemerdekaannya? 17 Agustus tahun. Nah, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tentu banyak peristiwa yang harus kita lalui. Yang pertama peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima. Temuan di kota apa? Nagasaki. Nah, di situ maka gejolak akan timbul ya yang terjadi beberapa wilayah seluruh Indonesia ini. Maka perlawanan dari Aceh, perlawanan dari Sumatera Utara, perlawanan dari Maluku, bahkan perlawanan dari Papua, maka disatukanlah perlawanan itu menjadi satu. Maka terbentuklah dengan badan namanya BPUPK. Apa artinya? Badan Penyelidik Usaha Indonesia. Setelah terbentuknya itu, maka terbentuk lagi namanya PPKI. Siapa yang diketuanya oleh PPKI tadi? BPUPKI siapa? Ketuanya BPUPKI. Rajiman Rajiman Budionegrat. Ya, itu diketuai oleh Rajiman. Setelah terbentuknya BPUPKI, masuk ke PPKI panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Soekarno inilah menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Siapa wakilnya?
kemerdekaan Indonesia didasarlah oleh para pemuda. Siapa tokoh pemuda ini? Ultimate. Ini salah satunya. Maka dibawalah mereka ini membuat teks proklamasi di rumah siapa? Karena di rumah Laksmana Saladinda. Siapa? Suarakan. Coba dibentuk mejanya di rumah. Ya. Selesai membuka kemerdekaan. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Bisa? Coba tolong disimpulkan materi apa yang kita dapatkan yang kita pelajari pada hari ini. Coba. Nah, dengarkan teman-teman kita yang menyimpulkan ya materi kita pada siang hari ini. Coba silakan. Pembacaan proklamasi Rumah Laksamana Saladinda yang merumuskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno memperhatikan Soekarno yang menetapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah Saladinda. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah kediaman Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur nomor 55. Yang menjahit bendera merah putih yang pertama kali yaitu Fatmawati. Tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharto, Laksamana Saladinda, Soekarni, Fatmawati, dan Salimati. Nah, di dalam kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita tadi itu adalah cambuk untuk kita untuk semangat belajarnya lebih baik di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan
jelang proklamasi. Peristiwa Deng. pembacaan proklamasi di rumah Laksamana Proklamasi Maeda yang merumuskan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia Soekarno Muhammad Hatta Soebarjo yang mengerti naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Sayuti Melik. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah kediaman Soekarno, Jalan Kegangsaan Timur, nomor 26 yang menjahit merah putih yang empat kali yaitu Bu Fatmawati. Tokoh kemerdekaan Indonesia ada 7: Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana, Tan Haji Maeda, Soekarni, Fatmawati, dan Sayuti Melik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Peristiwa yang pertama, peristiwa Langit Dengklok. Pembacaan proklamasi Rumah Laksamana Tadasi Maeda yang merumuskan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia Soekarno Hatta Soebarjo yang mengerti naskah proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia Sayuti Melik. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah kediaman Soekarno, Jalan Kegangsaan Timur, nomor 56 yang menjahit bendera merah putih yang pertama kali adalah Bu Fatmawati. Tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia Soekarno, Bung Hatta, Laksamana Tadasi Maeda, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Fatmawati, dan Sayuti Melik. Jadi Bapak, bagaimana perasaan Bapak untuk belajar pada hari ini? Kalau punya semangat, tunjukkan semangat kita. Oke, ya, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, pertama-tama kita berdoa menurut agama dan kita beriman. Berdoa mulai. Selesai. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi yang pertama, maafkan, hadirin kami hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, berjumpa lagi kita di percakapan pasca observasi ya Pak ya. Masih bersama saya Miss Dawati SPDSD. Kemudian saya juga didampingi oleh Bapak Asrul Silitonga, guru yang telah saya observasi. Tentunya kemarin kita sudah melakukan observasi, saya sudah melakukan observasi di kelas Bapak ya Pak ya. Juga di sini ada Ibu pengajar praktik kami, Bu Farida. Baik Pak, bagaimana kabarnya Pak Asrul? Alhamdulillah baik. Baiklah Pak, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon izin sebelumnya, saya minta Bapak menjawabnya nanti. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung pada hari Senin kemarin, berarti ya Pak ya? Iya. Karena saya
belum terbiasa di observasi. Perasaan saya merasa sedikit tegang ya, awalnya, tetapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Sedikit tegang ya Pak. Ya. Ya alhamdulillah kegiatan kemarin bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak bagaimana area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas waktu pembelajaran kemarin? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat terlebih dahulu perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan murid mengidentifikasikan peristiwa pentingnya menjelang kemerdekaan, sedangkan keterampilannya murid melakukan diskusi kelompok, membuat rangkuman dari materi pembelajaran tersebut. Oh ya baik Pak ya, berarti area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Sekarang dari area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, berarti apakah yang Bapak lakukan sudah apakah sudah berhasil Bapak lakukan di dalam kelas kemarin Pak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Oh ya, berarti masih ada kekurangan. Baik Pak, berarti sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai yang Bapak harapkan juga, namun masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangannya atau kendala yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran kemarin? Kekurangan atau kendala yang terjadi tentunya mungkin rekan-rekan guru yang lain juga pernah merasakan, yaitu masih ada beberapa murid yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan diskusi. Artinya murid tersebut kurang aktif dan saya belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Juga terlupa memprediksi pembelajaran tersebut. Oh iya, berarti Bapak kemarin muridnya masih ada yang kurang aktif gitu ya Pak ya pada saat diskusi. Kemudian mungkin dia masih mengandalkan teman pada saat diskusi seperti itu. Kalau boleh saya tahu mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mungkin dalam pembagian kelompok ya, di situ ada kekurangannya dengan jumlah murid yang terlalu banyak ya, itu dalam pemikiran saya. Mungkin saya perlu melakukan pendekatan sesuai minat anak, yaitu ketika membuat kelompok berdasarkan dengan kebutuhan belajarnya, sehingga anak merasa lebih nyaman gitu. Berapa muridnya sekarang di kelas Bapak? Muridnya laki-laki itu 11 orang, sedangkan perempuan itu 16 orang. Banyak ya Pak ya. Oke, berarti tadi Bapak juga sudah menyampaikan rencana ke depan, sehingga nanti pada saat pembelajaran ke depannya Bapak bisa menyesuaikan dengan kenyamanan anak dan kebutuhan belajar anak, sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing. Berarti itu Bapak ingin mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Pak ya? Iya. Oh, iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik, yang mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid tentunya Pak ya. Baik Pak, mungkin itu tadi. Saya tunggu nanti cerita-cerita cerita-cerita Bapak ke depannya tentang ingin merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid. Kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira kapan rencana ini akan Bapak laksanakan? Mungkin untuk waktu tepatnya belum bisa dipastikan, tapi secepatnya akan saya lakukan di minggu depan ini. Minggu depan mungkin, mungkin kalau berapa hari ini karena masih ada kesibukan mungkin masih belum ya Pak ya, hari Senin minggu depan berarti tepatnya Pak ya. Baiklah Pak, mungkin terima kasih banyak untuk waktu dan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya terrealisasi.
Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.